Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akan membahas adab-adab berhari raya. Ini perlu kita ulang kembali supaya kita memahami dan bisa melaksanakan sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berhari raya. Yang pertama adalah mandi junub. An Abdullah bin Umar kana yaqtasilu yaumal fitri qabla ayyaghduwa ila musalla. Abdullah bin Umar beliau mandi junub pada hari raya Idul Fitri sebelum menuju ke tempat sholat Id. Nah, mandi junub ini seperti halnya mandi setelah berhubungan badan suami istri. Demikian pula juga mandi junub itu ketika pada hari Jumat itu dianjurkan atau bahkan disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah memakai pakaian yang bagus. An Ibnu Umar kana yalbasu fi aidain ahsana thiyabihi. Ibnu Umar pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha beliau memakai pakaian yang terbagus. Nah, di sini ya tentu bagus dalam arti tidak harus mahal. Ya tentu kalau orang kaya sudah pasti mahal. Nah, standar bagus ini sesuai dengan kemampuan, ya, kemampuan. Oleh karena itu, ya syukur-syukur kita membeli baju baru digunakan untuk sholat Idul Fitri. Nah, sekarang ini kan lagi ngetren istilahnya gamis atau baju takwa atau baju koko. Pakai jas juga, no problem, ya, lebih bagus juga. Kemudian yang ketiga adalah disunahkan makan sebelum pergi ke tempat sholat Id. Itu disunahkan makan. Nah, kecuali sholat Idul Adha, sebaliknya setelah pulang baru makan. Jadi kalau sholat Idul Fitri disunahkan sebelum berangkat ke tempat sholat Id kita makan dulu. Biasanya kalau kita orang Indonesia ini ya makan ketupat, opor ayam, dan makanan-makanan khas lainnya. Kemudian kalau sholat Idul Adha, setelah pulang sholat, baru kita makan. Itu disunahkannya seperti itu. Kemudian, ada berikutnya adalah mengumandangkan takbir. Ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, "Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Supaya kalian mengumandangkan takbir. Itu sebagai tanda kemenangan agar kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena kita selama 1 bulan kita sudah memerangi hawa nafsu, melakukan ibadah sebulan penuh, laksanakan itikaf, laksanakan puasa, melaksanakan tarawih. Nah, kita pada hari raya Idul Fitri itu kita mencapai kemenangan bagi umat Islam. Maka sebagai tanda kesyukuran kita ucapkan takbir. Nah, takbir ini supaya dikeraskan. Mulai dari rumah menuju ke tempat sholat Id, itu dianjurkan mengucapkan takbir dengan suara yang keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu. Maka kita hafalkan bacaan takbir itu ya. Biasanya setelah maghrib besok mau hari raya itu sudah dikumandangkan takbir. Itu biasanya melalui siaran televisi karena akan diumumkan oleh pemerintah melalui Menteri Agama Republik Indonesia. Dan kita melaksanakan sholat Id, ya kita nggak boleh mendahului pemerintah. Kita harus mengikuti siaran langsung dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian adab berikutnya adalah tahniyah. Tahniyah itu adalah bersalam-salaman. Bersalaman setelah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, kemudian lawan bicara kita itu atau orang yang kita jumpai, nah kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian dia menjawab, na'am, taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, kalau yang sudah tradisi di Indonesia ini mengucapkan ya, selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf lahir batin, itu juga ya sah-sah saja. Tapi diusahakan sunnahnya itu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian dia menjawab, na'am, taqabbalallahu minna wa minkum. Kita bersalam-salaman, ya, seraya mengucapkan minta maaf, ya. Khususnya saudaraku yang masih punya orang tua, utamakan datang ke orang tua minta maaf. Walaupun pada hakikatnya minta maaf itu bukan hanya pada hari raya, tapi setiap saat kita harus minta maaf, bersalaman dengan saudara-saudara kita. Tetapi khususnya di bulan Syawal ini, yaitu pada Hari Raya Idul Fitri, kita usahakan datang ke orang tua kita minta maaf. Karena bagaimanapun kita harus wajib minta ridho orang tua, karena ridho orang tua itu adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, dan murkanya Allah adalah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqamat tariqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.